Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar dasar matematika, yang mana topik utama kita yaitu terkait dengan argumen dan kevalitan. Ada 3 hal yang akan kita coba dalami bersama. Yang pertama adalah kita mampu menjelaskan tentang apa itu argumen, kemudian yang kedua jenis-jenis pembuktian, kemudian yang ketiga adalah membuktikan argumen dengan menggunakan jenis-jenis pembuktian. Sebelum masuk pada pembahasan tentang apa itu argumen, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu tentang aturan inferensi, ya, di mana ada simplikasi, ada penambahan atau addition, ada konjungsi, kemudian ada silogisme disjungsi, kemudian ada modus ponen, modus tolen, silogisme hipotesis, absorpsi, kemudian dilema konstruktif, dilema destruktif. Ini harus diingat bersamaan dengan yang ekuivalen kemarin. Ada komutatif, ya, ada distributif, kemudian ada double ingkaran, ya, ada De Morgan dan lain sebagainya. Itu juga harus diingat karena aturan-aturan itulah yang akan kita gunakan untuk membuktikan suatu argumen. Apakah argumen itu valid atau tidak valid. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Apa itu argumen? Jadi, suatu argumen terdiri dari sekelompok proposisi yang disebut premis dan satu kesimpulan dari kelompok proposisi tersebut yang disebut dengan konklusi. Jadi, argumen itu harus ada premis dan harus ada konklusi. Sebagai contoh misalkan, ini. Saya akan kuliah PDM hari Rabu atau Kamis. Ini premis pertama misalkan. Kemudian premis yang kedua, saya tidak keluar rumah hari Rabu. Ya. Konklusinya apa? Jadi saya akan kuliah PDM Kamis. Perlu saya tekankan bahwa konklusi itu harus berasal dari proposisi atau premis. Coba perhatikan. Di sini ada PDM, kemudian hari Kamis. Nah, PDM dan hari Kamis itu ada juga pada premis 1 dan premis 2. Olehnya itu, ya khususnya untuk premis 1, sorry. Olehnya itu, ketika kita mendapatkan kesimpulan misalkan saya akan kuliah kalkulus, bukan PDM. Artinya bahwa kalkulus di sini tidak ada dalam premis, maka otomatis argumen tersebut menjadi tidak valid. Tetapi untuk membuktikan bahwa argumen itu valid atau tidak valid, maka kita menggunakan jenis-jenis pembuktian yang nantinya kita akan bahas dengan menggunakan aturan-aturan inferensi dan ekuivalensi. Jadi, ini silakan Anda buktikan pernyataan ini atau argumen ini benar atau tidak setelah saya menjelaskan terkait dengan jenis-jenis pembuktian dan cara membuktikan suatu argumen dengan menggunakan jenis-jenis pembuktian tersebut. Ya, apakah argumen ini valid atau tidak valid? Nanti Anda buktikan sendiri sebagai tugasnya. Selanjutnya, kita masuk pada metode untuk membuktikan. Jadi, ada namanya bukti formal. Nah, kriteria setiap proposisi yang ada dalam daftar harus memenuhi. Yang pertama adalah salah satu dari premis, kemudian sesuai dengan aturan inferensi, kemudian proposisi yang ekuivalen. Ya. Lalu, jenis-jenis pembuktian apa saja? Ada 3 pembuktian atau ada 3 jenis pembuktian. Yang pertama adalah metode langsung. Metode langsung itu terdiri atas premis dan konklusi. Jadi, kalau metode langsung itu kita tuliskan semua dulu premis-premisnya. Kemudian di sini, ya, di sini kita menggunakan aturan inferensi dan ekuivalensi, lalu kita akan memperoleh yang namanya konklusi, ya. Jadi prosedurnya itu kita tuliskan semua premisnya, kemudian kita lakukan proposisi, ekuivalensi dan inferensi, kemudian pada bagian terakhir kita akan memperoleh suatu konklusi argumennya valid atau tidak valid, gitu. Sebagai contoh, misalkan kita punya suatu argumen seperti ini. M maka Q dan T. Ini premis yang pertama. Oke.
Premis kedua, Q atau J maka A. Ini yang kedua. Premis yang ketiga adalah M. Jadi, ini sebagai konklusinya. Kita akan mencari ini dengan menggunakan premis-premis yang ada. Benar tidak? Valid tidak? Ini, argumen ini. Maka kita mulai menuliskan satu persatu. Yang pertama kita tuliskan premis 1. Ya. Kemudian kita menuliskan premis 2. Kemudian kita menuliskan premis ketiga. Lalu, setelah kita menuliskan 1, 2, 3 premis-premis ini, kemudian selanjutnya 4, 5, 6, 7, 8 kita menggunakan aturan inferensi atau ekuivalensi. Nah, untuk bagian yang keempat, coba perhatikan, kita bisa melihat Q atau Q dan T ini diperoleh dari mana? Dari modus ponen antara 1 dan 3. Ya, yang mana modus ponen itu P maka Q, kemudian P maka konklusinya adalah Q. Dengan demikian, M maka Q dan T, kemudian kita punya premis kedua, M maka konklusinya adalah Q dan T. Oke, sudah ya. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima kita namakan sebagai simplikasi. Ya, simplikasi. Ketika kita punya Q dan T, maka konklusinya adalah Q. Nah, setelah itu, untuk bagian yang keenam, kita menggunakan sifat penambahan. Yang mana di bagian kelima ini kita tambah dengan J, maka Q atau J. Ketika kita sudah memiliki premis atau proposisi yang ini, Q atau J, maka kita lihat lagi. Mana sih ya yang ada hubungannya dengan Q atau J? Tentu di bagian premis yang kedua atau proposisi yang kedua, yaitu Q atau J maka A, kemudian Q atau J ini juga menggunakan sifat modus ponen yang hasilnya nanti adalah A. Kemudian dari A ini kita melakukan sifat penambahan, yang mana 7 ini kita melakukan penambahan dengan J, maka hasilnya adalah A atau J. A atau J ini tidak lain tidak bukan adalah konklusinya, ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa argumen di atas adalah valid karena kita memperoleh hasilnya sama dengan konklusi yang tersedia. Jadi ketika Anda membuktikan suatu argumen dengan menggunakan metode langsung, maka yang akan Anda lakukan yang pertama adalah menulis semua premisnya, kemudian yang kedua adalah melakukan menurunkan premis-premis tersebut menggunakan aturan inferensi dan ekuivalensi yang kemudian pada akhirnya nanti akan Anda temui suatu konklusi gitu. Untuk contoh selanjutnya adalah misalkan, nah kalau tadi sudah disimbolisasi, nah sekarang ini kita masih dalam bentuk narasi yang nantinya untuk prosesnya harus Anda simbolisasi, ya. Misalkan kita punya argumen seperti ini. Jika kontrak itu valid, ya. Jadi jika kontrak itu valid, maka Herman memiliki hutang. Oke? Ini berarti satu premis. Jika Herman memiliki utang, maka ia bangkrut. Berarti ini premis yang kedua. Maka ia bangkrut. Kemudian kontrak itu valid. Berarti ini adalah premis yang ketiga. Lalu premis yang keempat adalah Herman tidak akan bangkrut atau bank akan meminjaminya uang. Ini premis yang keempat. Dan yang terakhir adalah konklusinya. Benar tidak argumen ini? Yang menjadi pertanyaan kita, benar valid tidak argumen ini? Nanti kita akan buktikan dengan menggunakan aturan-aturan inferensi dan ekuivalensi tadi. Tetapi sebelum itu kita tidak bisa melakukannya karena ini belum bentuk simbolisasi. Belum dibawa dalam bentuk logika matematika, ya. Maka kita melakukan pemisalan, misalkan ya.
Saya misalkan ini V-nya kontrak valid, ya. Kemudian H ini Herman yang memiliki utang. Kemudian B itu bangkrut, ya. Atau Herman bangkrut, ya. Kemudian P itu adalah bank meminjamkan uang. Nah, dengan menggunakan pemisalan-pemisalan ini kita bisa membuat argumen ini menjadi lebih singkat, ya. Maka yang pertama adalah valid, maka Herman memiliki utang, ya. Berarti V maka H, kemudian H maka B, kemudian yang ketiga adalah V, kemudian yang keempat adalah ingkaran B, ya. Karena yang bagian keempat itu Herman tidak akan bangkrut, berarti saya ingkari itu yang bangkrut tadi, berarti menjadi ingkaran B atau B. Konklusinya adalah tidak meminjamnya uang. Silakan Anda kerjakan, ya. Artinya berarti ini nanti premis 1, premis 2, premis 3, premis 4, kemudian lanjutkan dengan menggunakan aturan inferensi, kemudian yang terakhir hasilnya sesuai dengan ini atau tidak. Kalau sesuai, kalau hasilnya adalah ingkaran P, maka itu artinya argumen tersebut valid. Kalau hasilnya bukan ingkaran P, ya, maka argumen tersebut tidak valid. Untuk bagian yang kedua, silakan Anda buat simbolisasi atau pemisalan masing-masing, kemudian buktikan argumen ini benar atau salah. Jadi, untuk kasus ini, Anda seolah-olah menjadi seorang pengacara atau Anda menjadi seorang jaksa, ya. Jadi Anda ingin membuktikan suatu perkara, ya, gitu. Jadi jangan heran orang-orang matematika itu disebut logikanya bagus, karena memang banyak hal di matematika yang melatih kita untuk bisa menarik suatu kesimpulan secara valid, gitu. Selanjutnya kita masuk pada bukti yang kedua yang namanya bukti bersyarat. Dikatakan bukti bersyarat karena kita melakukan penambahan premis baru, di mana premis baru itu diambil dari antecedent, dari konklusi. Jadi syarat dari suatu argumen dapat dibuktikan dengan bukti bersyarat itu harus konklusinya adalah suatu implikasi. Jadi syaratnya ini. Syarat utama harus implikasi dulu. Ketika konklusinya bukan implikasi, maka kita tidak bisa menggunakan bukti bersyarat. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan, ya, antecedent pada implikasi yang pada konklusi tadi menjadi suatu premis baru. Jadi kalau misalkan kita sudah punya premis 1, premis 2, premis 3 misalkan, kemudian ada konklusinya adalah Q maka R, maka Q-nya kita tarik menjadi suatu premis baru. Jadi premisnya menjadi 4. Kemudian kita akan buktikan konsekuennya. Jadi konklusinya itu adalah konsekuennya. Seperti ini. Kita punya premis 1, kemudian ini konklusinya Q maka R, itu ternyata ekuivalen. Sama saja dengan premis 1 sampai dengan premis Q, ya, yang awalnya ini sebagai konklusi, kita tarik ini ke dalam premis, ya. Kemudian kita akan menyimpulkan R. R itu sebagai konsekuen. Seperti ini, ya. Gitu. Nah, dengan catatan syarat harus diingat, kita bisa menggunakan bukti bersyarat ketika konklusinya berupa implikasi. Kemudian, antecedent dari implikasi kita jadikan sebagai premis, kemudian konsekuennya dijadikan sebagai konklusi dari argumen tersebut. Berikut contohnya, ya. Ini, jika kita mengadakan pesta, maka kita harus mengundang Lina dan Benny. Oke, jadi nanti kita akan simbolisasi dulu. Kita akan misalkan
pesta itu misalkan P, kemudian Lina itu L, Beni itu B. Kemudian selanjutnya, jika kita mengundang Lina atau Beni, maka kita harus mengundang Joko, berarti Jokonya J. Jadi, jika kita mengadakan pesta, maka kita mesti mengundang Joko. Artinya, ini konklusinya bentuknya adalah implikasi, ya. Ini implikasi itu ada kata penghubung maka. Berarti, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menggunakan yang namanya bukti bersyarat. Ya, oke, kita lanjut pada jawabannya. Untuk nomor 1, kalau nomor 2 saya serahkan kepada Anda sebagai latihan, ya, sebagai latihan Anda, sama dengan kasus yang sebelumnya tadi. Oke, untuk nomor 1, P itu kita sudah simbolisasi, P pesta, B Beni, L Lina, J Joko. Dari narasi ini kita lihat jika kita mengadakan pesta maka kita harus mengundang Lina dan Beni. Oke, jika kita mengundang Lina atau Beni maka kita harus mengundang Joko. Jadi P maka L dan Beni, kemudian kita mengundang Lina atau Beni maka kita harus mengundang Joko. Lalu konklusinya adalah jika kita mengadakan pesta, maka kita mesti mengundang Joko. Berarti P maka J. Ya, P maka J. Maka P-nya kita tarik menjadi sebuah premis baru. Ya, seperti ini. P-nya kita tarik menjadi, ini saya beri kode bukti bersyarat. P-nya itu adalah sebagai premis baru. Atau boleh Anda tulis premis tambahan. Ya, atau Anda boleh tulis premis 3. Misalkan saya tulis ini premis tambahan. Nah, lalu kita proses. Dari ini masih premisnya. Di sini kita melakukan penambahan premis. Kemudian yang ini kita lakukan aturan inferensi, ekuivalensi, dan seterusnya. Apa saja. Sampai kita memperoleh yang terakhir adalah konklusinya. Ya, kita memperoleh konklusinya yang ini. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa P maka J. Coba kita lihat satu persatu. Oke. Untuk bagian yang keempat, L atau B diperoleh dari modus ponen antara 1 dan 3. Ya. Ini lihat. Ketika P maka Q, kemudian ada P, maka hasilnya adalah Q. Dengan demikian, ini berarti sama saja dengan Q, yaitu Lina dan Beni. Kemudian kita melakukan namanya simplikasi. Kita mengambil L. 4 simplikasi. Kemudian kita melakukan penambahan atau adisi. L atau B. Kemudian dari L atau B, kita bisa relasikan dengan apa yang ada di atasnya. Kita tinggal pilih. Kita mau hubungkan ini dengan ini. Oh, tidak ada hubungannya. Kemudian L atau B dengan nomor 6 ini dengan nomor 2. Oh, ternyata ada, yaitu sifat lagi apa? Aturan modus ponen. Maka hasilnya ini adalah J. Tadi kita sudah katakan bahwa untuk bukti bersyarat, ketika kita mengambil antesedennya sebagai premis tambahan, maka kita akan mengambil konsekuennya sebagai konklusi. Nah, konsekuen di sini adalah J. Ya, jadi antesedennya tadi adalah P, konsekuennya adalah J. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa P maka J. Ya. Maka kita bisa katakan argumen tersebut valid. Gitu. Untuk yang nomor 2, itu sebagai tugas Anda. Ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah bukti tak langsung. Ya. Atau RAA. Caranya adalah gini. Kita juga melakukan penambahan premis. Tetapi premisnya itu merupakan ingkaran dari konklusi. Jadi, kalau kita sudah punya misalkan 2 premis, kita melakukan penambahan 1 premis lagi, di mana premis tersebut ingkaran dari konklusinya. Kemudian kita menggunakan lagi aturan penggantian, aturan penyimpulan, aturan inferensi.
yang nantinya kita akan menemukan kontradiksi. Kontradiksi itu maksudnya seperti ini. Misalkan kita sudah punya pernyataan P, ternyata di dalam juga kita memperoleh ingkaran P, yang artinya P dan ingkaran P itu suatu ekuivalen dengan, P dan ingkaran P itu ekuivalen dengan false atau salah. Maka dia kontradiksi. Nah, setelah menemukan kontradiksi, kita tinggal menggunakan prinsip adisi atau penambahan, kemudian distribusi silogisme atau disjungsi silogisme. Seperti itu. Nah, untuk memahami lebih jauh terkait dengan bagaimana sih penggunaan bukti tak langsung dalam membuktikan argumen, silakan simak penjelasan berikut ini. Misalkan, kita punya argumen seperti ini. A maka B dan C, B atau D maka E, kemudian D atau A, kesimpulannya adalah E. Berarti kita punya premis pertama ini, premis kedua ini, premis ketiga ini, kemudian kita akan melakukan penambahan premis, yaitu ingkaran dari E. Seperti itu. Untuk yang kedua lagi, saya serahkan kepada Anda sebagai latihan. Saya akan jelaskan proses pembuktian argumen untuk bagian yang pertama. Untuk bagian yang kedua, Anda harus melakukan pemisalan dulu, simbolisasi dulu, kemudian Anda bisa melakukan pembuktian secara tak langsung. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Jadi ini saya tulis saja bagian ini adalah 1, ya. Kemudian ini adalah 2. Kemudian yang ini adalah 3. Dan yang keempatnya kita ingkari konklusinya. Kita katakan ini kita asumsikan. Jadi nanti Anda dalam pembuktian teorema, lemma, dan lain sebagainya, ada beberapa hal yang kemudian proses pembuktiannya kita mulai dari mengingkari. Ya, kita mulai dari mengingkari konklusinya, yang nantinya kita akan menemukan suatu kontradiksi antara pernyataan satu dengan pernyataan yang lain, sehingga kita bisa simpulkan bahwa argumen tersebut valid. Ini prosesnya seperti ini. Nah, karena kita sudah melakukan penambahan premis, yaitu ingkaran E, jadi ingkaran itu boleh di sini, boleh di atas ya. Ingkaran E, maka kita lihat dari 1, 2, 3, 4 ini, aturan apa yang bisa kita gunakan? Kita lihat, 1 dengan 2. Tidak ada relasinya. Kemudian 1 dengan 3 juga tidak ada. 1 dengan 4 juga tidak ada. Yang memungkinkan itu adalah 2 dan 4. Kita menggunakan sifat namanya modus tollens. P maka Q, ingkaran Q, maka hasilnya adalah ingkaran P. Maka ini pasti sudah ingkaran P atau ingkaran B atau D. Ini. Kemudian dari sini ke sini, kita menggunakan sifat De Morgan. Ya. Yaitu, kalau seperti ini berubah menjadi atau ekuivalen dengan ingkaran B dan ingkaran D. Kemudian dari sini kita menggunakan sifat simplikasi, ya. Kita peroleh yang ini. Kemudian juga dari sini ke sini kita bisa mendapatkan yang namanya simplikasi lagi. Kita peroleh D. Pertanyaannya, kenapa bisa 7 dan 8 ini sama-sama simplikasi? Sementara kan simplikasi itu hanya bagian pertama. Berarti yang pas hanya 7. Sebenarnya boleh kita melakukan yang namanya komutatif, yang ekuivalensi. Kalau dan itu, ingkaran B dan ingkaran D ekuivalen dengan ingkaran D dan ingkaran B. Dengan demikian, kita bisa melakukan simplikasi untuk kedua-duanya. Nah, dari sini untuk ke-9 itu kita lihat yang bagian ketiga. Kita menggunakan sifat implikasi material, ya. Kalau atau itu kita gunakan implikasi material seperti ini.
Nah, dari sini kita bisa korelasikan atau hubungan antara 9 dan 8, yaitu menggunakan sifat modus ponen. Kita peroleh A. Ya. Lalu setelah itu kita lihat ada relasi antara 1 dan 10, yaitu modus ponen. Hasilnya adalah B dan C. Kemudian kita melakukan lagi simplikasi, hasilnya adalah B. Ya, dari sini kita sudah bisa melihat ada kontradiksi di situ. Coba lihat poin 7, kemudian ada poin 12. Poin 7 kita peroleh lingkaran B, poin 12 kita memperoleh B. Dengan demikian ketika ini kita konjungsikan B dan lingkaran B, maka hasilnya adalah ini ekuivalen dengan false. Ketika kita memperoleh seperti ini, ya, kita cukup melakukan adisi. Ini kita tambahkan B atau E, ya, B atau E. Kemudian yang bagian ke-15 kita menggunakan disjungsi silogisme, yaitu 14 dan 7. Hasilnya adalah E. Dengan demikian kita bisa membuktikan bahwa argumen tersebut valid. Kenapa? Karena kita menemukan dua pernyataan yang kontradiksi, yaitu B dan lingkaran B. Jadi, catatan, langkah ke-13 itu menunjukkan kontradiksi sebab B, ini bukan atau, ini dan, ya. Dan lingkaran B ekuivalen dengan false atau salah, sehingga ini kita bisa katakan kontradiksi. Kemudian setelah itu, setelah kita menemukan yang kontradiksi, pada langkah 14-15 kita melakukan penambahan, kita tambah dengan konklusinya. Jadi ini yang 12 kita tambah dengan konklusinya, yang tadi, yang E, kemudian yang terakhir, yang bagian 15 kita melakukan namanya sifat disjungsi silogisme. Sehingga antara 14 dan 7, coba lihat, 14 dan 7, maka kita bisa menarik kesimpulan yang ke-15, yaitu benar argumen tersebut menyimpulkan E. Baik, itulah penjelasan terkait dengan bukti tak langsung, ya. Untuk yang nomor 2 silakan Anda kerjakan sendiri. Oke. Kemudian sebagai tugas tambahannya, ini silakan Anda kerja, buktikan bahwa argumen ini valid atau tidak. Untuk apakah ini menggunakan bukti bersyarat langsung dan tak langsung, silakan Anda lihat ciri khasnya. Kira-kira kasus yang pertama bisa tidak bukti bersyarat. Kemudian yang kedua bisa tidak bukti bersyarat. Yang ketiga juga sama, ya. Dan seterusnya. Oke. Bukti langsung, dia harus semua premis-premisnya kita tuliskan, kemudian nanti menggunakan aturan inferensi, lalu kita memperoleh konklusi. Sedangkan bukti bersyarat syaratnya harus konklusinya berupa implikasi, kemudian kita mengambil antecedent sebagai premis baru, dan konsekuen sebagai konklusi. Sementara pada bukti tak langsung, kita mengingkari konklusi sebagai premis baru, lalu kita akan menemukan yang namanya kontradiksi. Setelah itu kita melakukan penambahan, dan yang terakhir kita melakukan namanya disjungsi silogisme. Sehingga pada akhirnya kita bisa menentukan argumen itu valid atau tidak valid. Demikian penjelasan saya untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.